Halo guys, di video kali ini saya mengajak kalian semua untuk ikut alur pada film yang berjudul Big Game. Sebelum masuk ke videonya, siapkan gorengan, roti, teh, kopi, dan jika tidak tersedia, cukup rebahan dan nikmati. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe pada channel ini agar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Terima kasih dan mari kita mulai. Deng deng. Film diawali dengan ayah dan anak yang sedang melihat pajangan foto yang digantung. Foto tersebut adalah foto sang ayah yang berhasil menangkap kepala beruang. Sang ayah bernama Topio dan anaknya bernama Oskari yang akan berburu untuk dipajang juga fotonya. Di perjalanan menuju hutan, Oskari dibekali sebuah peta yang banyak spot untuk berburu. Ketika sampai tujuan, dilakukanlah upacara pelepasan anak. Udah kayak anak SMA ya. Dengan memperlihatkan skill menarik panah. Namun yang terjadi adalah Oskari tidak dapat menarik panahnya dengan kuat. Sang ayah pun menghampiri dan meyakinkan pemimpin upacara untuk membiarkan Oskari pergi memburu. Kegiatan berburu itu dilakukan selama 24 jam dan merupakan tradisi penduduk tersebut ketika berumur 13 tahun. Oskari yang besok berumur 13 tahun pun pergi dengan kendaraan yang telah disiapkan. Scene berpindah dengan seorang pria yang sedang berkaca. Pria tersebut bernama Morris, yang sedang bersama Presiden USA di pesawatnya. Morris merupakan pas pampresnya presiden, atau kepala keamanan presiden lah. Presiden tersebut bernama William Allen Moore, yang akan menghadiri acara di Helsinki, ibu kota Finlandia. Scene pun berpindah lagi ke helikopter yang mendarat di hutan di Finlandia, tempat Oskari berburu. Pria tersebut bernama Hazar. Ia merupakan teroris terkenal yang merencanakan penembakan pesawat Presiden USA dengan rudal. Rudalnya pun dilakukan tes penembakan dengan menembak pilot helikopter yang sedang berlari karena ketakutan, dan tesnya pun sukses. Scene berpindah lagi ke pesawat yang ditumpangi Presiden USA yang tiba-tiba ditargetkan oleh rudal milik Hazar. Dan presiden pun turun dari pesawat menggunakan alat bantu berupa tabung tahan banting milik USA. Morris pun memberitahu presiden akan mencari dan menemukan presiden di daratan. Ketika Morris ingin turun bersama pas pampres lainnya, ada satu pas pampres yang belum turun dan mengatakan, "There's something wrong, sir! I don't see any parachutes opening!" Dan ia pun ditembak oleh Morris, dan Morris pun turun dari pesawat. Ketika Oskari sedang mengendari kendaraannya, ia dikagetkan dengan pesawat yang jatuh dan hampir mengenainya. Oskari pun berlindung. Scene berpindah ke markas Pentagon, Washington DC, yang merupakan Departemen Pertahanan USA. Di situ ada wakil kepala sekolah, wakil presiden, jenderal, dan Fred. Fred yang merupakan agen gas, agen CIA dalam bidang operasi lapangan berkumpul dalam misi menemukan presiden. Fred memberitahu jika kejadian itu ada campur tangan orang dalam. Emang benar ya orang dalam itu? Wah deh pokoknya. Dan Departemen Pertahanan pun memerintahkan pasukannya untuk mencari presiden. Scene pun beralih ke Oskari. Ketika sudah aman, Oskari pun mengecek keadaan sekitar dan dikagetkan dengan alat pelindung presiden dan ia pun membukanya. Presiden pun ditolong oleh Oskari dan ikut bersamanya. Di lain sisi, Morris pun turun di daratan dan mencari presiden. Ketika berhasil menemukan alat pelindungnya, Morris menunggu Hazar di situ. Hazar pun datang bersama anak buahnya dan langsung membuka alat pelindung tersebut. Mereka dikagetkan dengan menghilangnya presiden dari situ, yang sudah ditolong oleh Oskari tadi. Dan sudah jelas ternyata orang dalam tersebut adalah Morris. Dan mereka pun mencari presiden yang hilang. Di sisi lain, Oskari dan presiden bermalam di bawah bukit tanda X yang ada di peta. Esok paginya, Oskari pun menaiki bukit X tersebut. Ia dikagetkan dengan adanya peti pendingin yang di dalamnya sudah ada kepala rusa yang ditusuk anak panah, dan di anak panah tersebut ada surat yang bertuliskan selamat ulang tahun dari ayahnya.
Presiden pun menyusul Oscari. Ia pun dikagetkan dengan mayat pas pampres yang masih mengenakan parasut yang tidak terbuka. Presiden pun menyadari kalau ini merupakan sabotase dan langsung mengambil senjata pas pampres tersebut. Tak lama kemudian muncul Morris dan Hazard. Presiden pun bergegas menghampiri Oscari yang sedang bersedih karena ayahnya tidak mempercayainya dan menyuruh Oscari untuk berpisah dengannya, namun yang terjadi adalah tim Departemen Pertahanan dan Wakil Presiden pun akhirnya mengetahui keberadaan Presiden dengan mengikuti helikopter yang dinaiki oleh Hazard dan anak buahnya dan memperhatikan pergerakan mereka. Dan Hazard pun datang dengan menghelikopter dan anak buahnya. Berhasil menangkap Presiden dan berfoto dengannya. Hazard pun membawa Presiden dan memasukkannya ke dalam peti pendingin. Oscari yang sedang bersembunyi dan tidak pergi melompat ke peti tersebut dan mengatakan, Do you know what is even bigger than the king of the forest? No! It's you! I must take you to my dad, the president of the United States! Karena mengetahui ada imigran gelap, maksud saya penumpang gelap, Hazard pun menyuruh anak buahnya untuk menjatuhkannya ke hutan dan menembaknya. Namun yang terjadi, No! No! I got you loose! No! Oscari berhasil menurunkan Presiden dan mengatakan quotes yang pokoknya mantap. Instead of looking tough, we have to be tough. Dan mereka pun menuruni jurang dengan peti es tersebut, hingga berakhir ke sebuah danau. Dan mereka pun melihat bangkai pesawat yang jatuh. Sadar masih dikejar oleh Morris dan Hazard, mereka pun masuk ke dalam pesawat itu. Hazard yang ditugaskan membawa Presiden hidup-hidup untuk disekap, difilmkan, disiksa, dan difoto untuk menakuti dunia bahwa perang melawan teroris belum usai. Dan tugasnya Hazard pun diubah menjadi membunuh Presiden. Morris dan Hazard pun membobol bagian atas pesawat dengan ledakan. Presiden dan Oscari pun terkena efek ledakan tersebut yang membuat Presiden tak berdaya dan Oscari pingsan. Dan turunlah Hazard dengan tali dari helikopter dan memasang bom di situ. Tapi bangkainya, Morris di situ memotong talinya dan diledek oleh Presiden. Well, I know how that feels. Karena kesal, Hazard pun berniat menghabisi Presiden. Namun yang terjadi adalah What's that? You little brat. You gotta cock it, motherfucker. We have to get out of here. mereka pun melarikan diri dari bom dengan menggunakan kursi pelontar yang ada di pesawat. Dan mereka pun melompat ke atas yang sudah ditunggu oleh Morris. Oscari pun langsung memanah ke arah Morris. Ini epic bener sih. Do you read me now? Karena panahnya terkena bekas luka Morris yang belum pulih, Morris pun kesakitan dan terjatuh dari pesawat dengan menembak pilot helikopternya. Dan bom yang di pesawat pun meledak. Presiden dan Oscari pun juga terkena efek ledakan tersebut. Dan dianggap sudah meninggoy oleh tim Departemen Pertahanan USA. Dan Fred pun menyuruh wakil presiden untuk naik sebagai presidennya. After we formally sworn in, take the office of President of the United States. For my God and country, I accept. Dan wakil presiden pun menerimanya. Di saat ayah Oscari bersama penduduk lainnya sedang menunggu Oscari, dikagetkan dengan kedatangan tim penyelamat presiden. Dan mereka diperiksa. Namun mereka di situ dikagetkan dengan kemunculan presiden dan Oscari dengan selamat. Dan tim Departemen Pertahanan pun senang dengan selamatnya presiden. Fred yang pergi ke toilet dan diikuti oleh wakil presiden
Well, that was quite a screw-up. Instead of turning the president into a martyr, I'm into a hero. Not to mention, I lost my shot at the presidency. I've got one question for you, Fred. One question only. Can it get back to us? Can it get back to us? Dan ternyata, dalam dibalik semuanya, ini adalah ulah mereka berdua. Fred yang kesal karena misinya gagal, ia pun membunuh wakil presiden dan menghilangkan jejaknya. Film pun berakhir dengan Oscari berfoto dengan presiden, dan fotonya tersebut dipajang sama seperti ayahnya dan penduduk lainnya. Film pun tamat. Pesan dari film ini adalah, jika Anda mempunyai kuasa terhadap sesuatu, apapun itu, gunakanlah dengan baik dan adil. Dan jika tidak, maka banyak orang yang akan menjatuhkanmu. Sekian, terima kasih.